Diana hari ini yang membawa acara pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai yang pada pagi hari ini ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Sebentar lagi kita akan upacara tauhid dan kuepang kembali ya Sesium Secie. Bagi Sesium Secie yang punya saudara, kerabat, anak atau teman, boleh kalau misalnya yang berminat untuk ditauhid, kita mulai penataran 3 kali ya. Yang pertama tanggal 20 Juli. 20 Juli mulai penataran pertama. Kemudian penataran kedua dimulai 27 Juli. Kemudian penataran yang ketiga 3 Agustus. Dan kita upacara tauhid dimulai tanggal 10 Agustus. Untuk pendaftarannya mungkin bisa ke Sesium Alun. Mana Sesium Alun? Sesium Alun yang pakai baju kuning yang foto ya. Dan Secie Sansan. Itu pengumuman yang pertama. Kemudian pengumuman yang kedua, kita sebentar lagi akan mengadakan pelantikan Huangyi. Pelantikan Huangyi tanggal 13 Juli. Tetapi karena ada pelantikan Huangyi, acara di Taopuan kita diliburkan. Kenapa diliburkan? Karena ya Sesium tahu sendiri ya, parkiran kita kan sangat terbatas. Jadi parkiran di Taopuan diperuntukkan untuk panitia dan yang pelantikan Huangyi kan tahun ini lumayan banyak ya, sekitar 40-an orang yang pelantikan di Jakarta. Jadi sementara acara di Taopuan semuanya acara EBA, EBN, Jantau ditiadakan. Jadi Sesium Secie bisa melihat acara pelantikan Huangyi nanti lewat Zoom ya, lewat Zoom atau misalnya mungkin bagi yang kendaraan motor bisa parkir di Taopuan bisa tersedia, bisa nanti nonton lewat TV di Taopuan ya. Oke. Pengumuman yang ketiga, ini kita akan mengadakan outing bersama EBR dan muda-mudi. Mungkin Sesium Secie ada yang belum tahu. Mungkin pendaftarannya udah ditutup belum ya, Secie Lucy? Udah ditutup belum untuk pendaftaran outing? Kita akan mengadakan 19 sampai 20 Agustus ya. Outing ya. Agustus ya, Agustus. Oh, 19 sampai 20 Juli. Oh ya, Juli, sorry. Masih ada ya? Oke, mungkin bagi Sesium Secie punya anak, EBR atau muda-mudi bisa ikut outing bersama Taopuan kita ya, dari 19 sampai 20 Sabtu dan Minggu ya. Itu di Bogor ya, Sentul ya. Mungkin masih ada slot ya Secie Lucy? Masih, Secie Lucy bisa berdiri sebentar. Mungkin kalau yang berminat masih ada slot katanya ya, boleh daftar ke Secie Lucy ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai, jangan pada tegang nih, kelihatannya pada tegang semua ya. Kita meso dulu deh ya, kita sedikit ada pantun ya. Jalan-jalan ke pasar Kopro. Cakep ya dong ini, sekali lagi ya. Sekali lagi nih, cari semangat. Jalan-jalan ke pasar Kopro. Jangan lupa beli rambutan. Nah, Sesium Secie, ayo sudah siap belum kita dengerin Jantau? Ayo dicek siapa yang HP-nya belum dimatikan nih. Ayo coba dicek. Ayo dicek kiri kanan siapa yang belum dimatikan handphonenya. Nanti kalau yang belum dimatikan handphonenya, kalau ada yang kedengeran suara, konsekuen ya, nyanyi ya, maju ke depan ya. Mau? Ayo. Nyanyinya gampang kok, nyanyi lagu tahu ya. Nyanyinya sama-sama ya. Ayo. Silakan dicek kiri kanan masing-masing handphonenya. Yang belum dimatikan nanti konsekuen ya. Jangan marah ya, nanti maju ke depan nyanyi ya. Nyanyi lagu tahu, oke? Ayo dicek dulu kiri kanan. Tenang aja, nanti ada yang temenin kok nyanyinya. Mau Secie Yuliana gitu. Oke, udah dicek? Oke ya, udah dicek semua ya. Jadi jangan ada yang bunyi nih, karena hari ini contohnya seru banget nih. Satu lagi ya, biar semangat kita nih ya. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengah ada lautan. Ayo Sesium Secie jangan termenung. Siapkan diri kita mendengarkan Jantau untuk menambah wawasan. Tepuk tangan dulu dong. Sudah siap ya? Handphone sudah dimatikan. Ayo kita jangan termenung ya, udah siap ya? Udah tahu belum hari ini siapa yang bakal Jantau pada pagi hari ini? Ayo, siapa yang tahu tunjuk tangan, saya kasih hadiah nih hari ini. Serius, saya kasih hadiah. Banyak nih hadiahnya.
tuh ya. Oke, saya kasih hadiah ya. Hadiahnya spesial banget loh. Ini dari Kaisang ya. Ini jangan ditolak. Ini dari Kaisang sama sepupu Cie. Nah, iya. Ini sisi banget loh. Ini sangat berkah luar biasa loh. Lebih berkah dari yang lain, benar nggak? Oke, ya betul. Pagi hari ini kita akan kedatangan tamu spesial ya, karena udah memang setiap rutin ya, tiap bulan ya Sesium Alun ya. Sesium kita ini akan mengisi acara Cantau pada minggu setiap 1 bulan sekali ya di taupan kita ya. Kita panggilkan Sesium Dr. Yesin. Beliau ini luar biasa ya. Kita di sini beruntung banget memiliki banyak dokter ya. Ada Dr. Yesin, Dr. Isabella. Saya senang banget ya bisa membagi ilmunya kepada kita semua. Kita jadi nambah wawasan baik buat kesehatan maupun di bidang tahu lainnya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, judulnya hari ini kayaknya ini banget nih dok. Karena stres kronis bisa membuat ini ya berpengaruh pada kulit, hormon dan kekebalan. Ya. Serem banget ya. Ada apa itu? Yuk kita langsung dengarkan ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Tajia Syedhao. Perkenalkan kembali, nama saya Dr. Yesin Lai. Saya seorang praktisi di bidang functional medicine. Fokus saya sebenarnya lebih banyak ke kulit dan terapi sel. Kalau Sesium pernah dengan stem cell, nah itu salah satu bidang saya saat ini. Saya seorang praktisi. Kalau nggak tahu ya, kok kebetulan di grup kita ini senior saya Dr. Isabella itu sudah seorang peneliti di bidang stem cell ya. Nggak disengaja, tapi kok ya bisa kebetulan. Oke. Saya banyak memberikan edukasi seputar kesehatan. Tujuannya lebih ke sharing karena banyak informasi kesehatan di luar sana yang kadang-kadang bikin saya itu agak melus dada. Banyak dokter baru gitu ya, usia masih baru, terus nemuin suatu inspirasi, terus langsung di-share di sosial media. Vitamin D boleh sampai 200 lebih, aman kok nih, buktinya pasien saya ginjalnya aman. Sekarang, nah 5 tahun lagi aman atau enggak? Jadi banyak insight-insight, ilmu-ilmu yang di-sharekan di sosial media, dan sayangnya itu ditelan mentah-mentah oleh masyarakat awam. Dan saya mendapat tugas dari organisasi tempat saya bernaung di Perdaweri dan di ID untuk memberikan informasi tapi secara lebih halus, nggak menyerang sejawat yang lain. Bagi Sesium yang mungkin membutuhkan informasi boleh follow di akun Instagram saya Dr. Yesin Lai. Di situ banyak informasi-informasi yang mungkin bisa membantu. Yang ada centang biru ya, Dr. Yesin Lai centang biru. Oke, hari ini kita bicara tentang satu topik tentang stres kronis terhadap kesehatan. Oke, berbicara tentang stres, uniknya kalau saya tanya pasien saya 10, 9 itu bilang saya nggak stres. Tapi kalau diperiksa stres sebenarnya. Oke. Jadi pemahaman kita tentang stres itu perlu di-refresh. Oke, apa sih yang disebut dengan stres? Stres itu sebenarnya ada 3 kelompok. Yang pertama, sesuatu dari luar yang mengganggu pikiran kita. Ya, misalnya lagi bisnis diintimidasi, lagi berteman, terus diancam sama orang lain. Punya uang diperas, itu kan sesuatu dari luar yang mengganggu pikiran kita. Dan yang kedua adalah sesuatu dari luar yang mengganggu badan kita. Contohnya, saya baru baca beberapa hari yang lalu, ternyata Indonesia itu punya satu prestasi lagi. Indonesia adalah negara dengan konsumsi mikroplastik terbesar di seluruh dunia. Indonesia itu nomor 1 mikroplastik. Mungkin banyak yang nggak familiar atau itu mikroplastik. Mikroplastik itu partikel kecil dari plastik yang masuk ke badan kita, dan itu sangat berbahaya dan sangat mengganggu badan kita. Karena plastik itu susah dikeluarkan oleh badan kita. Jadi kalau begitu masuk, beredar di darah, nempel ke jaringan, dan itu susah banget dihindari. Kenapa?
satu, beli kuah panas-panas wadahnya plastik. Beli makanan take away wadahnya plastik. Kalau kumpul-kumpul minum kopi, gelasnya gelas kertas yang ada lapisan plastik. Indonesia nomor 1, nomor 2 tetangga kita Malaysia, nomor 3 tetangga kita lagi Filipina. Mikroplastik termasuk stres terbesar yang sangat mengganggu badan kita. Implikasinya 2, gangguan hormon, 3, gangguan hormon, cancer, dan yang ketiga adalah gangguan genetik pada keturunannya. Jadi bisa menyebabkan gangguan seperti autis atau ADHD pada generasi berikutnya. Stres yang ketiga adalah sesuatu yang sebenarnya sumbernya dari perspektif kita terhadap dunia. Jadi bukan dari luar yang mengganggu, tetapi dari dalam kita. Jadi sikap kita terhadap hidup ini itu juga termasuk stresor. Yang seringkali sikap kita ini dianggap normal oleh kita, tetapi belum tentu itu sesuatu yang normal oleh dunia ini. Oke, itu 3 jenis stres yang ada di badan kita yang kita akan bahas satu-satu ya. Oke. Sebelum yang ini dulu, perspektif tentang stres yang dari kitanya terhadap dunia. Saya mendapat satu cerita lucu beberapa tahun yang lalu di Taupan, Surabaya. Betul kan, saya asalnya di Surabaya. Waktu itu perguruan kita masih satu kapal. Nah, suatu hari ada seorang tahu senior nyumbang pohon ke Taupan. Taupan Surabaya kan gede ya waktu itu ya, nyumbang pohon gitu loh. Pohon apa ya, saya lupa gitu loh. Pohon sirsak atau apa? Dia nyumbang ke Taupan di buah. Pohonnya berbuah, buahnya lebat gitu loh. Setelah dirawat sekian lama. Nah, tiba-tiba si Tauyu ini, Tauyu yang senior, dia ngomong ke pengelola Taupannya, itu pohon kan dari saya nih ya. Ingat ya, itu pohon kalau berbuah, buahnya harus kasih si A, si B, si C. Nggak boleh ya kasih si D ini. Lucu ya, kalau kita dengar itu lucu, ketawa gitu loh. Tapi itu kejadian loh, sama Tauyu yang udah senior. Dan begitu dinasehatin, galakan dia. Oke. Kita orang luar yang berusaha berdiri netral, kalau dengar cerita ini ketawa. Tetapi sadar enggak bahwa perspektif seperti ini akan mengganggu, bukan mengganggu orang lain, mengganggu si Tauyu ini sendiri. Oke, nanti di belakang saya akan jelasin kenapa perspektif seperti ini, cara pikir seperti ini, even orangnya udah seorang Tauyu senior, itu justru bukan merugikan orang lain, merugikan orangnya sendiri. Oke, nanti di belakang kita bahas. Oke, besok. Stres tadi ada 3 ya, dari luar yang ganggu pikiran, dari luar yang ganggu badan, dan dari dalam sendiri yang mengganggu kita sendiri. Otak itu adalah fungsi pikir dan fungsi perasaan. Otak adalah pengguna energi tertinggi di badan kita. 20% energi yang dibutuhkan badan kita diparing ke otak. Makanya kalau ada orang habis marah-marah, habis ngamuk, apa yang terasa? Capek, lemes, ngantuk, nggak berdaya, letoy. Kenapa? Energinya habis. Nah, otak itu sebenarnya punya mekanisme supaya energinya nggak habis, yang disebut dengan insulin mekanisme. Jadi semua energi yang ke otak sama hormon insulin di badan kita, hormon itu akan merubah gula menjadi energi di dalam otak. Itu mekanisme. Tujuannya apa? Supaya otaknya nggak capek, supaya energinya nggak capek. Tetapi implikasinya apa? Kalau otak kita butuh energi terus-menerusan dalam jumlah banyak, apa yang terjadi? Badan akan merasa, otak kekurangan energi loh. Berarti harus isi energi. Implikasinya apa? Makan, pingin makan, pingin ngemil, pingin yang gurih-gurih, pingin yang manis-manis. Apa bisnis sekarang yang naik daun dalam 5 tahun terakhir? FN. Jenis makanan dan minuman apa yang meningkat dengan cepat? Kopi. Kopi apa yang paling laku?
Kopi apa? Kopi gula aren. Katanya gula aren sehat. Katanya. Kopi gula aren, kopi latte. Itu terus kopi-kopi apa yang paling laku? Kapal api, mix, coffee mix, kopi susu. Perhatikan data menunjukkan bahwa produksi penjualan di bisnis F&B, terutama makanan-makanan cemilan, minum-minuman manis meningkat. Artinya apa? Orang zaman sekarang otaknya kekurangan energi. Sadar nggak sadar? Oke. Apa efeknya kalau otak itu harus disuplai gula terus-menerus dari luar? Berarti energi yang ada di badan itu sebenarnya ada tekor, sehingga dia perlu di doping dari luar. Nah, hal ini kalau terus-menerus terjadi, ada satu kondisi dinamakan defisit kalori. Defisit kalorinya tapi bukan di badan. Kalau di badan defisit kalorinya bisa bikin kita slim. Kalau di otak defisit kalorinya menyebabkan otak terganggu fungsinya secara kognitif, memori. Siapa yang diajak ngomong? Tadi orang itu mau apa ya? Baru kemarin, janji aku ke rumahmu ya. Terus ditanya, kamu kok nggak jadi ke rumahku? Emang kenapa aku ke rumahmu? Siapa yang berasa? Atau yang kedua, gangguan tidur. Penurunan fungsi otak paling sering ditandai dengan gangguan tidur. Gangguan tidur adalah hal yang paling sering saya jumpai di praktek. Satu, gangguan tidur itu. Satu, mau tidurnya susah. Udah jam 9, bolak-balik nggak bisa tidur. Atau yang kedua, tidurnya gampang tapi bangun-bangun terus. Nanti jam 2 bangun, jam 3 bangun. Yang ketiga, tidurnya gampang tapi begitu bangun susah lagi mau tidur. Atau yang keempat, setiap tidur bangun kencing terus. Itu termasuk pola-pola gangguan tidur. Dan sayangnya kasus ini banyak sekali. Saya yakin di ruangan ini pun ada. Nah, ini saya membahas tentang topik yang ketiga, stres. Sesuatu dari dalam diri sendiri yang kita nggak sadari itu sebenarnya adalah stres. Tapi itu adalah sangat-sangat mengganggu sistem tubuh kita. Salah satunya adalah iri hati dan kecemburuan. Ini data saya ambil dari suatu riset besar, ambil data dari jurnal kedokteran, bahwa iri hati dan kecemburuan. Ingat ya tadi cerita tentang Taoyo senior yang ngasih pohon, terus dia yang tentuin buahnya apa aja. Itu kan sebenarnya suatu sikap yang lahir dari ketidakpuasan. Orang itu mungkin pernah nyakitin dia, makanya dia sekarang aku punya buah, kamu nggak boleh. Padahal pohonnya udah dikasih ke Taufan itu. Sikap hati seperti ini itu sangat mengganggu suatu jalur dari otak sampai ke ginjal. HPA itu singkatan dari Hypothalamus Pituitary Adrenal Axis. Jadi gini, ada suatu jalur di sistem badan kita yang merupakan kerjasama seperti kabel antara otak dengan ginjal. Jadi kalau ini ginjal, di atasnya itu ada satu organ, kita bilangnya anak ginjal atau bahasa lainnya adrenal. Adrenal itu satu organ yang mengeluarkan hormon tiap kali kita stres. Apapun sebabnya, mau 3 macam tadi, hormon ini dikeluarkan. Hormon itu namanya kortisol. Kortisol akan merangsang otak untuk berusaha menetralkan stres yang muncul, menetralkan kegalauan di hati kita, menetralkan pikiran kita yang kacau dan sebagainya. Jadi ada satu kabel khusus antara ginjal dengan otak, itu yang kita sebut HPA axis. Makanya di kedokteran China dikenal bahwa ginjal adalah akinya manusia. Kalau kita bicara Jung'i, setiap herbal China, perhatikan ada beberapa yang sifatnya adalah menguatkan ginjal. Karena ginjal dalam kedokteran
China adalah listriknya manusia. Dan di kedokteran barat dikenal bahwa ginjal adalah tentara awal yang menanggulangi stresnya manusia. Perhatiin ginjal kita. Oke. Ketidakpuasan kronis mengganggu korteks prefrontal dan reseptor dopamin. Oke. Kembali, kalau ada stres, ginjal pertama ngeluarin hormon. Hormon ini akan disalurkan ke seluruh tubuh, salah satunya ke otak. Dan di otak begitu dapat hormon, dia artinya dapat perintah. Badan kamu lagi stres loh. Kamu lakukan A, B, C, D. Maka dia akan memberikan perintah. Otak akan memberikan perintah ke beberapa bagian tubuh untuk melaksanakan perintah tertentu. Perintah yang pertama adalah mengeluarkan suatu zat kimia yang namanya neurotransmitter. Saya ulang ya, biar nggak bingung ya. Jadi setiap kali ada stres, respon pertama adalah dari ginjal. Dia akan kasih perintah ke otak melalui hormon namanya kortisol. Begitu otak dapat perintah, otak gantian akan memberikan perintah lanjutan. Perintah lanjutan ini salah satunya adalah mengeluarkan neurotransmitter. Ada beberapa neurotransmitter dari otak yang dihasilkan. Saya akan sebutkan 3. Yang pertama namanya serotonin. Serotonin adalah zat kimia otak yang membuat kita ini happy, tidak down. Atau neurotransmitter serotonin ini disebut juga zat kimia anti depresi. Jadi pada orang yang depresi artinya zat kimia ini rendah di dalam otak. Yang kedua adalah neurotransmitter dopamin. Dopamin adalah zat kimia di otak kita yang membuat kita merasa puas atau cukup atau merasa damai. Serotonin tadi happy, ini damai, 2 hal yang berbeda ya. Happy dan damai. Jadi orang yang spiritualnya tinggi, biasanya kalau kita lihat raut mukanya itu kan tenang. Nah, biasanya itu ciri khas reseptor dopaminnya bagus dan kadar dopaminnya tinggi. Dan dopamin ini lucu. Ini agak sedikit lebih dalam. Dopamin ini meningkatkan kemampuan otak untuk berinteraksi dengan alam lain. Maka maksudnya, saya ulangi ya. Dopamin adalah salah satu zat kimia di otak yang memampukan manusia bisa berinteraksi dengan alam lain. Contoh, setiap orang yang punya talenta atau punya bakat melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat atau disebut indigo, itu kadar dopaminnya rata-rata lebih tinggi dibandingkan orang sekitarnya. Kalau itu bawaan, nggak tahu kenapa orang itu kok dopaminnya lebih tinggi dari orang lain. Sehingga kalau dopaminnya tinggi bisa membuka tanda kutip mata ketiga, sehingga orang ini bisa berinteraksi dengan dunia yang tidak kasat mata. Tetapi dopamin pada jumlah yang besar tetapi salah kamar itu juga menyebabkan orang bisa melihat sesuatu yang tidak ada dan beneran tidak ada, tapi dia merasa itu ada. Disebut halusinasi. Ya. Jadi supaya nggak bingung gini, sesiu. Dopamin itu di otak kita punya kamar-kamarnya. Kamar yang betul begitu masuk dia akan meningkatkan nilai spiritual dari orang ini. Tetapi kalau dia salah masuk kamar, orang ini justru jadi halusinasi. Dan halusinasi yang berulang akan menyebabkan orang ini masuk kriteria gangguan jiwa atau skizofrenia. Makanya orang gangguan jiwa kan sering bilang melihat sesuatu padahal nggak ada. Dia sering bilang dibisikin sesuatu padahal nggak ada. Itu yang kita bilang halusinasi. Memang secara awam kita akan sulit membedakan ini halusinasi atau ini memang indigo. Ya, tapi ada pemeriksaannya. Nah, yang perlu saya tekankan adalah bahwa seseorang yang memiliki rasa puas
dan memiliki rasa bersyukur akan cenderung memiliki dopamin di kamar yang benar ini lebih tinggi. Sehingga orang biasa pun yang tidak indigo, tetap kita bisa latih otak kita supaya suatu saat kita bisa kontak dengan dunia ketiga. Ngerti maksud saya sampai sini? Bingung ya? Artinya gini, sesuatu kita kontaknya dengan perguruan kita ini. Kita kan diajarin banyak Lian Kung, Jing Zhou ya. Sebenarnya Lian Kung, Jing Zhou itu salah satunya adalah melatih otak dan pikiran kita supaya kita punya sifat yang lebih baik. Itu kan tujuan Siu Tao ya. Membuat kita punya pikiran, membuat kita punya pandangan, membuat kita punya perasaan yang lebih baik. Perasaan, pikiran, pandangan yang lebih baik akan meningkatkan reseptor dopamin kita di otak. Dan reseptor dopamin akan membuat kita lebih mudah masuk ke dimensi yang lain. Artinya memudahkan kita untuk memiliki penglihatan gaib atau pendengaran gaib. Atau kalau orang bilang bongsengnya lebih tinggi. Ini kaitannya sama ilmu pengetahuan. Oke. Jadi salah satu tips dari saya buat sesuatu yang ingin meningkatkan ilmu tahu yang lebih tinggi, bagaimana kita bisa memiliki penglihatan gaib, memiliki pendengaran gaib, walaupun kita itu sebenarnya nggak punya bakat di situ. Tapi kalau kita latih dengan meningkatkan reseptor dopamin kita, caranya apa? Meningkatkan rasa puas kita, meningkatkan rasa damai di dalam tubuh kita, itu akan memudahkan kita untuk masuk ke dimensi itu. Oke, ini agak belok sedikit karena kita membahas tentang reseptor dopamin ya. Tadi ada reseptor serotonin untuk membuat kita happy, reseptor dopamin untuk membuat kita damai, dan yang ketiga adalah reseptor GABA yang membuat kita bisa tidur. Jadi kalau ada orang tidak happy, tidak damai, susah tidur, artinya ya neurotransmitternya rendah, neurotransmitternya terganggu. Kalau neurotransmitter terganggu, artinya orang ini punya masalah, baik diakui maupun tidak diakui. Kembali ke cerita yang tahu di Surabaya itu, saya sempat saya nggak mau terlalu dekat sama orang nyata, saya ketularan kan. Tapi kalau saya nanya-nanya sama senior-senior, gimana kata orang itu? Aduh, banyak masalah sekarang, susah tidur lah, konsultasi ke psikiater lah, segala macam. Itu kejadian beberapa tahun yang lalu, dan terakhir-terakhir ini saya dapat info kalau dia sudah berobat ke psikiater karena gangguan tidur. Yang menurutnya wajar dong, umurku udah sekian, gangguan tidur. Sesium Siji bisa lihat ya, implikasi setiap apa yang ada di tubuh dan pikiran kita akan berimplikasi pada kita di kemudian hari. Jadi kembali ada 3 hal kalau kita kaitannya dengan stres. Pertama adalah kita harus memiliki sikap happy, yang kedua adalah damai, dan yang ketiga adalah perhatikan kualitas tidur kita. Itu 3 kunci yang harus kita pegang. Analisa diri kita tiap hari. Saya bukan orang yang pasti dopaminnya paling tinggi di antara satu ruangan ini, enggak ya. Belum tentu saya itu sudah pasti, belum tentu sudah pasti saya bukan orang yang paling damai di ruangan ini. Apa yang saya sampaikan adalah sharing berdasarkan pengetahuan, dan yuk kita belajar sama-sama supaya kita di perguruan ini bisa sama-sama naik ke level yang lebih tinggi dalam hal siu-taunya. Oke, lanjut. Kalau ada yang mau tanya, langsung ya. Oh iya, langsung. Apa Rufi? Bukan, luar, dalam, dan sikap pikiran kita terhadap. Oke, tak ulang ya. Stres itu ada 3. Yang pertama, sesuatu dari luar yang mengganggu pikiran kita. Yang kedua, sesuatu dari luar yang mengganggu badan kita. Ganggu badan, mikroplastik termasuk yang di sini. Yang ketiga adalah sesuatu dari dalam kita sendiri yang mengganggu tubuh kita sendiri. Oke? Ya, boleh.
bikin stres? Oh, maksudnya di antara tiga itu. Oke. Pikiran mana yang paling pengaruh dalam kehidupan modern? Semuanya pengaruh. Semuanya pengaruh. Karena kalau kita ngomong makanan yang terkontaminasi salah satu penyumbangnya tertinggi yang kita nggak sadar. Keluarganya happy, bisnisnya bagus, apalagi orangnya rajin beramal, tapi makanannya kemasan plastik semua. Kira-kira orang ini lama-lama bermasalah nggak ada kesehatan? Dia tetap aja bermasalah. Karena kita akhirnya memandang hidup ini satu kesatuan yang utuh, yin, yang, pikiran dan badan, duanya harus sama. Ini terakhir ya, nanti saya nggak lanjut nih. Oke, apa terakhir? Ya, lanjut. Ya. Idealnya seperti itu. Jadi kalau kan teman-teman yang lain juga udah nyediain makanan kan, terus banyak yang nggak ikut jatuh hari ini kan belum tahu juga. Jadi ya mungkin Luffy boleh mulai bawa piring sendiri. Iya, itu usul yang bagus. Next mungkin bawa piring sendiri, gelas sendiri. Saya juga baru kepikiran nih. Oh iya ya, mungkin bisa saya bawa cangkir sendiri kalau mau di sini. Ya pilih yang nggak asing. Saya di mobil selalu sedia botol minum dari logam. Jadi kalau saya jarang minum yang pakai botol mineral kimia. Tadi kan 3 janjinya. Nanti ya di next ini. Nanti nggak selesai ini. Nanti yang lain kelaparan. Ingat loh ya, terlalu lapar itu juga mengganggu. Itu sudah stres loh ya. Nanti stres. Oke, nanti kita lanjutkan ya Rupi ya. Iya. Oke. Nanti YouTube-nya suruh konsultasi sama saya dulu ya. Itu informasinya dulu. Oke. Aku lanjut dulu ya. Nah, tadi kita akan diskusi sedikit tentang kortisol. Hormon kortisol itu paling tinggi di pagi dan rendah di sore hari. Jadi gini, secara fungsional hormon anti stres atau kortisol yang tadi saya bilang diproduksi oleh ginjal itu diproduksi paling banyak pada pagi hari dan turun pada siang atau sore hari. Turun pada sore atau malam hari. Sehingga orang itu sebenarnya lebih rentan stres pada malam hari. Karena produksi hormonnya kan udah menurun hormon yang ini. Sehingga kalau kita malam hari masih baca berita-berita yang jelek, masih nonton video YouTube tentang informasi-informasi yang jelek, atau masih ngomongin orang dengan keselnya waktu kita makan malam, apa yang terjadi? Akan terjadi gangguan pada sistem hormon kita. Makanya perhatikan baik-baik. Setiap kali kita pulang kerja udah sampai rumah dan waktu mulai makan malam, usahakan hati dan pikiran kita sudah di meja makan, nggak kemana-mana. Kebiasaan yang sering kita lupa adalah bahwa beban pekerjaan atau beban masalah masih kita bawa sampai ke malam hari. Akibatnya apa? Otak kita akan kelelahan. Akibatnya apa? Suatu saat kita akan gangguan tidur. Oke. Saya mulai agak masuk lebih detail. Apa sih efek dari stres-stres yang tadi 3 macam? Oke, penelitian menunjukkan bahwa zaman sekarang hormon itu harus dipacu, hormon kortisol yang harus dipacu 200-300% lebih tinggi dibandingkan 10 tahun yang lalu saat ini. Artinya apa? Manusia modern
saat ini dibandingkan 10 tahun yang lalu, tingkat stresnya lebih tinggi 2-3 kali lipat. Kembali ya, saya ingetin tingkat stres itu tadi ada 3 ya. Sesuatu dari luar yang ganggu pikiran kita, sesuatu dari luar yang ganggu badan kita, dan sesuatu dari kita sendiri yang tidak sesuai dengan dunia ini. Ya, itu stres. Dan orang-orang yang mengalami hal semacam ini meningkat 200-300% dibandingkan 10 tahun yang lalu. Jadi orang-orang zaman sekarang akan dipaksa tubuhnya untuk memproduksi hormon kortisol lebih tinggi. Makanya kalau kita periksa hormon ini pada pasien-pasien yang mengalami gangguan emosi walaupun ringan, rata-rata hormon ini tegak. Kalau kita berbicara dengan hormon kortisol ya, sampai hormon kortisol nangkap ya semua ya. Kalau ada yang belum jelas tolong boleh angkat tangannya. Kembali, hormon kortisol adalah hormon yang diproduksi dari ginjal untuk memberikan perintah ke seluruh tubuh, salah satunya di otak. Dan otak setelah menerima perintah dari kortisol, dia akan memberikan perintah lanjutan. Nah, masalahnya hormon kortisol ini kalau kita stres berarti kan diproduksi terus menerus. Hormon kortisol itu punya satu sifat lucu. Sifat pertama, meningkatkan nafsu makan. Jadi kalau hormon ini diproduksi, orang itu jadi doyan makan, atau doyan ngemil, atau doyan manis. Yang kedua, hormon kortisol berkorelasi dengan peningkatan tekanan darah. Siapa yang tensinya suka tinggi? Perhatikan, itu kemungkinan besar awal muasalnya dari hormon kortisol. Yang ketiga, hormon kortisol juga berkaitan dengan peningkatan gula darah. Udah hormon kortisol itu bikin orang doyan manis, dianya sendiri menyebabkan peningkatan gula darah. Kalau digabung, orang lebih mudah kena diabetes. Jangan heran kalau dari data hormon kortisol tadi, zaman sekarang orang diabetes meningkat 200-300% lebih tinggi dibandingkan 10 tahun terakhir. Jadi jumlah orang kencing manis lebih banyak. Dari sini, siapa yang bilang bahwa stres itu cuma ganggu pikiran, tidak ganggu badan? Gak apa-apa, aku stres nanti aku sembahyang juga hilang stres. Saya enggak loh, itu impactnya ke badan kita lama. Oke, ini yang tadi sebut bahwa hormon-hormon tadi, hormon kortisol itu menyebabkan peningkatan tekanan darah dan menyebabkan peningkatan kadar gula darah. Dan setelah hormon kortisol naik, dia akan menyebabkan otak harus memberikan perintah. Otak, namanya otak, kalau dapat perintah terus-menerus, lama-lama otak ini kan capek, ya kan? Otak itu kan suatu organ yang kalau kerja terus-menerus, itu kan lama-lama capek. Nah, otak kalau sudah mulai capek, uniknya dia akan mulai memberikan perintah yang salah ke sel kita. Salah satu bagian terpenting dari sel kita namanya telomer. Dan telomer ini kalau salah diperintah, dia akan memendek. Telomer kalau pendek, impactnya adalah orang menjadi tua lebih cepat. Jadi kalau dibalik lagi, stres akan mengganggu otak. Dan otak kalau salah memberikan perintah, orangnya akan lebih cepat tua. Makanya kalau kita perhatikan, orang yang stres banget, mukanya gimana? Kelihatan cepat tua. Kisut. Gak usah dibersih, enak. Pokoknya kelihatan lebih tua aja, ya. Oke. Sebaliknya, siapa yang pernah melihat orang yang perawakannya itu damai, tenang, kalau perhatiin mukanya, biasanya lebih fresh dan lebih awet muda. Itu kaitannya dengan telomer tadi. Kembali, siapa yang bilang kalau stres itu cuma ganggu pikiran, nggak ganggu badan? Ini data ilmiah yang menunjukkan bahwa badan kita juga sangat dipengaruhi oleh tingkat stres. Jadi kalau kita lutut-lutut lagi, kurang tidur, cepat tua.
Punya kencing manis yang tidak terkontrol, cepat tua. Hobi makan manis, minum manis, cepat tua. Nah, yang cepat tua ini industri yang sangat menjanjikan. Bidang saya, dokter kulit. Orang yang cepat tua itu bisnis yang sangat menjanjikan. Semua orang kan sekarang mau ingin catat kan? Dok, nggak mau ada perut dok. Dok, ini loh dok, ini loh ada dekok sedikit dok, hilangin dok. Dok, hidung saya kurang lancip dok. Dok, ini loh dok, udah mulai turun dok. Oh, itu bisnis yang sangat menjanjikan. Semua ini berawal dari stres. Oke, ini tadi ya. Tekanan darah meningkat dan salah satunya adalah gangguan imun. Oke. Kenapa? Karena kalau saya tadi kan bilang ya, kalau lapar kan kita stres ya, jadi kita mengurangi stres, nggak boleh lapar-lapar ya. Nah, siapa yang punya sakit mah di sini? Ada lagi? Ada lagi? Entah cuma sedikit atau nggak mau ngaku. Oke. Sayangnya sakit mah itu termasuk salah satu sinyal kalau badan kita stres. Ya, sayangnya gitu. Karena apa? Ada suatu jalur. Tadi saya sebutin jalur pertama ginjal ke otak ya, ke otak. Ada jalur kedua yaitu usus atau pencernaan ke otak. Jadi lucunya ternyata lambung dan usus itu dianggap sebagai otak kedua. Jadi semua yang terjadi di pencernaan kita itu berkorelasi dengan otak. Makanya saya sering banget jumpai mahasiswa yang mau ujian skripsi mahnya kambuh. Ada orang lagi stres mahnya kambuh. Ada orang mahnya nggak sembuh-sembuh, berobat kemana-mana diperiksa nggak sembuh, saya kasih obat penenang langsung hilang. Karena stres itu juga mulai dari usus. Jadi ini otak, jalur kanan itu tadi adalah dari ginjal, jalur kirinya Anda ini adalah dari pencernaan. Nah, kalau dari jalur ginjal itu berkaitan dengan respon terhadap pikiran atau sesuatu yang kita pikirkan. Jadi di kortisol ini tadi, kalau pikiran kita ruwet, kita ini marah-marah, nah hormon kortisol itu diproduksi. Nah, sisi yang kedua, apa yang kita makan, apa yang kita minum yang mengganggu sistem pencernaan kita, akhirnya balik lagi ke otak. Karena lambung dan usus adalah otak kedua. Mulai nangkep ya. Berarti tadi kan saya sebutnya stres itu ada 3 sumber. Ada sesuatu dari luar yang mengganggu pikiran kita, itu kaitannya sama yang tadi jalur pertama ginjal. Sesuatu dari tubuh kita sendiri yang tidak sesuai dengan dunia, itu juga kaitannya sama pikiran, yaitu dari ginjal. Yang kedua adalah sesuatu dari luar yang mengganggu tubuh kita. Nomor 1 adalah makanan, dan ini yang mengganggu juga ke sistem otak kita. Jadi kalau kita punya sering sakit lambung atau sembelit, susah buang air besar, atau buang air besarnya sering nggak normal, evaluasi dulu. Pertama, makanan kita udah betul belum? Yang kedua, stres kita tertangani dengan baik atau tidak? Oke, tangkap sampai sini. Kembali lagi akan saya ngomong, seseorang yang mengalami beban baik di jalur hormon kortisol, yaitu pikirannya, ataupun seseorang yang di jalur ususnya, yaitu makanannya, dua-duanya akan berimplikasi pada kesehatan orang ini di kemudian hari. Maka orang ini rentan terhadap penyakit darah tinggi, kencing manis, atau yang paling mending nggak ada penyakit, semuanya sehat tapi cepat tua. Ya sehat tapi cepat tua. Atau pilih awet muda tapi banyak sakit. Nggak ada sih orang kalau banyak penyakit biasanya cepat tua aja. Mudah-mudahan bisa kasih inspirasi, kasih insight kita ya kembali tentang ini. Akhirnya kembali
tubuh itu sesuatu yang sangat kompleks. Yang saya jelaskan hari ini baru kurang dari 5% dari apa yang terjadi di tubuh kita. Ini aja saya yakin termasuk materi yang cukup berat. Dengerinnya aja kadang-kadang bingung. Tubuh kita ini kembali lagi ada dua jalur, pikiran dan fisik. Selama saya praktek dengan kemajuan ilmu kedokteran, dengan teknik stem cell yang paling baik, gak ada satupun sesuatu obat yang lebih baik daripada meningkatkan kemampuan tubuh kita sendiri untuk menanggulangi stres. Gak ada yang lebih baik dari itu. Perguruan kita mengajari banyak hal, terutama bagaimana kita meningkatkan kualitas mental kita, bagaimana kita meningkatkan kualitas fisik kita. Semua itu tujuannya untuk membuat kita ini lebih kuat menghadapi stres. Ujung-ujungnya membuat kita lebih sehat dari menghadap, lebih sehat dan lebih kuat dalam menghadapi segala penyakit. Ingat cerita kenapa Sefu akhirnya dulu dari seorang sensei akhirnya mengajari Tao Yin Suk ke pasien-pasiennya. Ingat nggak? Karena Sefu pun akhirnya pada satu titik capek ngobati orang. Sekarang diobatin sembuh, ntar keluar lagi gejala yang sama. Ntar bulan depan balik lagi, sama lagi gejala yang sama. Akhirnya kita hidup di dunia itu sebagai suatu lingkaran yang nggak pernah selesai, berulang-ulang di situ. Akhirnya Sefu mengajarkan Tao Yin Suk ke murid-muridnya. Kenapa? Ya akhirnya kembali bahwa setiap orang harus tingkatin kemampuan dirinya secara fisik dan secara mental supaya bisa lebih sehat. Hari ini saya cuma menjabarkan apa yang menjadi perspektifnya Sefu waktu itu dan mengapa akhirnya Tao Yin Suk diajarkan. Mudah-mudahan bisa nambah insight kita, nambah pemahaman kita tentang kenapa kita harus belajar secara terus-menerus. Terima kasih. Mudah-mudahan bahwa Terima kasih Session Dr. Yasin atas penjabaran yang luar biasa ya. Mungkin kita buka sesi pertanyaan, boleh? ya, silakan. Session Session, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Oke. Nggak soal terus kan? Soalnya nggak ada. Oke, jadi nanti deh. Tapi ini agak melenceng sedikit dari tema, boleh ya? Aku mau nanya tentang ya banyak ya. Sekarang kita udah umur di atas 40, saya pasti searching gitu ya. Vitamin-vitamin apa aja yang harus dikonsumsi oleh wanita-wanita yang udah mencapai 40? Mungkin bukan wanita aja ya, tapi yang saya cari 40 tahun ke atas. Nah, ada vitamin D, nah ada vitamin B2 dan lain-lain lah ya. Yang saya mau tanyakan itu vitamin D. Sebenarnya batas maksimal itu yang harus dikonsumsi D1000 atau sekarang banyak lagi yang D4000 gitu, ayu. Ini saya juga bingung gitu. Terlalu over nanti beli juga. Which is kita juga memang harus cek sih kita punya kadar vitamin D sudah normal atau kurang. Kita aja nggak mungkin. Kalau bicara, saya spesifik ke vitamin D dulu ya. Oke. Memang betul banyak yang nanya, vitamin D itu harusnya berapa sih? Kok ada dokter ini bilang 10.000, ada dokter bilang 20.000, ada yang bilang ketinggian mestinya cuma 1.000. Nah yang benar yang mana? Oke. Saya masuk dulu secara simpel apa itu vitamin D. Vitamin D itu sebenarnya aslinya dia bukan vitamin, tapi dia sebuah hormon. Ya, karena dia adalah suatu struktur yang terbuat dari lemak atau kolesterol. Vitamin D punya banyak fungsi yang dulu orang anggapnya cuma buat tulang. Tetapi waktu saya sekolah di luar, prof saya termasuk salah satu yang pentingnya vitamin D. Tapi waktu itu kan belum COVID. Jadi ngomongin vitamin D ke pasien itu nggak gampang. Dok, saya udah cek tulang saya nggak apa-apa kok. Ngapain saya kasih vitamin D? Hampir semuanya ngomong gitu. Begitu COVID,
baru orang tahu, oh iya vitamin D itu penting ya. Buktinya yang dikasih vitamin D rata-rata nggak parah. Jadi vitamin D itu punya beberapa fungsi. Selain tulang, dia juga mengatur metabolik di badan dan baik untuk sistem imun. Nah, jadi selain tulang, dia juga baik untuk sistem imun dan regulator banyak hal, termasuk otak. Otak manusia tadi kita ngomong kalau capek, seseorang yang vitamin D-nya cukup, otaknya lebih nggak gampang capek, ya, lebih nggak gampang capek, bukan berarti tidak akan capek. Oke, vitamin D itu ada 3 bentuk. Saya pakai analogi. Ini beras, sini nasi putih, sini nasi goreng. Oke, beras nggak mungkin bisa jadi nasi goreng, harus jadi beras, harus jadi nasi putih dulu. Berarti dia harus melewati satu proses pemasakan, ya, harus dimasak dulu. Dari setelah masak pun harus ada orang yang bisa bikin nasi putih jadi nasi goreng. Oke. Nah, sayangnya di Indonesia belum ada yang bisa ngecek nasi goreng di badan kita ini berapa. Saat ini belum ada. Ya. Yang sekarang ada itu adalah ngecek berasnya doang. Berasnya yang bisa kita cek itu berasnya. Asumsinya lah kalau berasnya aja dikit, nasi gorengnya pasti dikit. Asumsinya gitu, ya kan? Walaupun belum tentu kalau berasnya banyak. Kalau nggak ada tukang masak dari nasi ke nasi goreng, ya tetap aja nasi gorengnya habis. Oke? Nasi goreng ini adalah vitamin D. Di nasi putihnya adalah vitamin D tidak aktif, dan beras ini adalah bahan baku. Yang kita minum vitamin D3 itu adalah berasnya, baru beras. Nah, sekarang yang penting itu mesti tahu dulu badan kita ini jumlah berasnya berapa. Baru aku bisa tahu aku mesti nambahinnya berapa, nambahinnya 1 kilo apa nambahinnya 1 ton, tergantung dari jumlah beras saat ini. Jadi kalau minum vitamin D kita harus cek dulu berasnya berapa. Nah, yang kita periksa di laboratorium itu adalah beras, jumlah beras. Dan ada orang yang nggak tahu kenapa kalau dikasih beras 1 kilo, setengah kilonya hilang. Kalau dikasih 1 ton, setengah tonnya hilang. Ada orang yang badannya kayak gitu. Artinya kalau orang seperti ini dia akan butuh suplai beras lebih banyak dibandingkan orang lain. Ini istilah kita adalah high metabolism. Vitamin D high metabolism. Jadi kalau misalnya dia tipe yang butuh asupan beras banyak, ya dia harus disumbang banyak. Ada pemeriksaan khusus untuk ini, namanya pemeriksaan genetik, tapi cukup mahal. Jadi paling gampang adalah coba cek beras, terus kita minum. Misalnya kurang ya sudah, aku kasih dulu yang 5.000. Naik nggak dalam 3 bulan? Setelah aku minum yang 5.000, kalau dalam 3 bulan beras ini nambah banyak, berarti badanku nggak boros beras. Aku cukup minum yang 5.000. Tapi kalau udah minum 5.000 selama 3 bulan, kok nambahnya dikit ya? Berarti badan orang ini boros vitamin D, boros beras. Berarti butuh suplai yang lebih banyak. Jadi dosis itu kembali ke jumlah berasnya berapa. Nah, dari nasi putih ke nasi goreng itu butuh beberapa tukang masak. Salah satu tukang masaknya adalah matahari. Nah, sekarang saya balik. Kalau tukang masaknya aja saya banyakin, jemur sampai hitam, tapi berasnya dikit, kira-kira nasi gorengnya banyak apa dikit? Tetap dikit. Jadi berjemur tanpa tahu beras kita berapa, percuma. Tetapi sebaliknya, berasnya banyak, tapi tukang masaknya nggak ada, ya percuma juga. Jadi kita butuh balance, minum, jemur, atau minum, olahraga. Ya. Hampir semua sistem tubuh kita seperti itu. Percuma minum vitamin kalau tukang masaknya dikit.
Tukang masak itu apa? Aktivitas fisiknya gimana? Ya kan? Jangan-jangan tukang masaknya cuti melulu. Ada, tapi nggak mau kerja, cuti melulu. Kenapa tukang masaknya cuti? Salah satu yang membuat sistem ini tidak jalan di tubuh kita adalah tadi kita bahas stres. Kenapa banyak orang minum vitamin tapi stresnya tinggi, kok badannya tetap sakit? Karena di mekanisme ini nggak jalan. Tukang masaknya nggak ada. Ini analogi ya, supaya kita lebih gampang nangkepnya. Jadi semuanya butuh vitamin, butuh gaya hidup itu juga butuh. Nggak bisa satu-satu. Oke. Pertanyaan tadi ini? Oke. Ini jelasin itu panjang. Oke, aku nambah satu lagi. Untuk ginjal tadi ada beberapa tadi yang tentang hormon kortisol ya. Mungkin saya boleh satu rekomendasi. Dalam pengalaman saya saat saya belajar ke luar negeri pun para prof pengajar saya ada menganjurkan beberapa herbal yang bisa membantu menguatkan ginjal. Tapi ginjal yang di sini yang dimaksud bukan orang gagal ginjal cuci darah loh ya. Ini kekuatan ginjal untuk menghasilkan setrum ya, untuk menanggulangi stres. Produk ini di kedokteran barat disebut adaptogen. Adaptogen itu suplemen atau herbal atau vitamin yang bisa meningkatkan setrumnya ginjal. Di kedokteran Cina ternyata ada herbal yang semacam ini, dan adaptogen ini ternyata orang barat nyuri ilmunya kedokteran China. Di kedokteran China disebut kusenya. Beberapa herbal yang punya sifat untuk menguatin setrumannya ginjal itu adalah pertama ginseng. Ginseng itu ningkatin setrumnya ginjal. Terus kayak kedua tungsunsau, saya kan pernah tungsunsau atau cordyceps kalau bahasa ininya ya, bahasa Latinnya. Nah itu juga sama, ilmu kedokteran Cina dicuri, tanda kutip ya, dicuri sama kedokteran barat. Dibilang cordyceps, padahal itu aslinya namanya tungsunsau. Terus yang ketiga, saya rasa Seci Isabella pernah share ini, guangji namanya. Kalau ke toko-toko obat China pasti ada katanya guangji, pasti ada. Boleh digodok, kalau saya malas godok, saya beli yang kapsul udah jadi aja. Apanya? Gimana? Cordyceps? Banyak aja, guangji yang kapsul ada, cordyceps yang kapsul banyak, ginseng kapsul banyak. Kalau suka yang godok ya boleh, saya termasuk yang nggak sempat dan masih males untuk godok sampai saat ini. Jadi saya praktis minum kapsul. Tapi itu beberapa herbal yang bisa jadi pilihan untuk naikin setrumnya ginjal. Ya, tapi sekali lagi ini bukan untuk benerin ginjal orang yang gagal ginjal supaya ginjalnya fungsi lagi, bukan ya. Ini untuk meningkatkan setrumnya. Nah, makanya orang-orang tua zaman dulu kalau mereka rajin minum ginseng, minum cordyceps, mereka itu secara mental, secara pikiran lebih tahan kalau ada goncangan, lebih tahan terhadap stres karena stroknya kuat. Oke, itu adaptogen. Maju kemana-mana jadi ya. Ada lagi yang mau tanya? Ya, sih. Jadi yang di herbal itu salah satu aja, jadi bukan harus tiga-tiga. Iya, salah satu aja karena herbal-herbal yang saya sebut itu sifatnya agak panas. Jadi kalau saya minum dua, kadang-kadang terlalu panas badan kita. Jadi ya susah buang air, sariawan, panas dalam lah orang bilang, karena dia sifatnya panas. Tetapi buat kita yang udah berumur, yang nggak tahan dingin ya, misalnya kalau malam kok dingin, nggak kuat AC segala macam, boleh bantu konsumsi itu kan bikin badannya hangat. Salah satu aja. Kalau saya sukanya di rolling, jadi misalnya 3 bulan ini pakai apa, nanti 3 bulan berikutnya ganti, supaya badan kita ini nggak dikasih satu macam terus. Oke, ada lagi yang mau bertanya sih? Sebentar ya, Sejil.
dopamin tadi, kan itu tadi dijelaskan bisa ke rekaman, ya, ke komunikasi dengan orang lain. Yang kedua dengan halusinasi. Nah itu faktor apa yang bisa menyebabkan ke sini atau ke satunya? Ya. Sampai sekarang kita nggak tahu, belum tahu. Itulah salah satu misteri di alam ini. Kenapa ada orang dopaminnya sama tapi dia masuk ke situ, ada yang masuk ke situ. Makanya gangguan jiwa atau skizofrenia adalah seringkali faktor genetik. Skizofrenia ya, sorry saya pakai istilah yang ini gangguan jiwa. Gangguan jiwa beda dengan gangguan perasaan. Secara terminologi beda. Kalau gangguan perasaan itu seperti orang depresi, orang cemas, itu gangguan perasaan. Itu hubungannya bukan dengan dopamin. Tapi kalau gangguan jiwa itu seperti halusinasi. Makanya sering kan orang gangguan jiwa itu dia mau ngobrol-ngobrol sama sesuatu padahal nggak ada. Itu karena dia merasa, otaknya merasa ada sesuatu. Nah, kenapa kok ada kamar khusus ini? Orang lain nggak punya kamar ini, tapi dia khusus bisa punya kamar ini, sehingga dopaminnya masuk ke situ. Kenapa? Belum tahu. Kemungkinan genetik. Jadi suatu hal yang diturunkan. Tetapi sampai kenapa kok dia bisa punya kamar khusus, nggak tahu sampai sekarang. Apa? Ya. Belum tahu. Apakah kalau bapaknya punya kamar ini, anaknya pasti punya kamar ini? Belum tentu. Bisa iya, bisa enggak. Tetapi kalau orang yang papa mamanya tidak punya kamar itu, cenderung lebih kecil anaknya punya kamar itu. Kita ngomong probabilitas. Gak tahu, hanya Tuhan dan orang itu yang tahu. Nah, kalau meninggal kan bukan sama kamar dopamin. Oke. Bunuh diri bukan gangguan jiwa. Bunuh diri itu gangguan perasaan atau bahasa kedokterannya gangguan afektif. Ini kaitannya sama depresi. Orang depresi bukan gangguan jiwa ya, itu dua hal yang berbeda ya. Tolong dipisahkan. Orang depresi umumnya bisa sembuh. Orang gangguan jiwa harus minum obat seumur hidup karena dia ada salah kamar. Jadi dikasih obat supaya kamarnya ini nutup. Jadi nggak bisa ada yang masuk ke kamar itu. Sebelum nanti kamu penasaran, tak jawab soal pertanyaan soal logam. Oke. Nanti takutnya dia penasaran lagi. Oke. Tentang logam, betul. Tidak semua logam bisa menampung makanan dengan baik. Tapi dari zaman dulu logam yang paling baik untuk menampung makanan tentunya adalah stainless. Yang artinya dia nggak bisa korosif. Intinya sih nggak korosif. Kalau nggak korosif, ya bagus. Tapi ya cari juga stainless ini benar-benar stainless, stainless KW. Nah, biasanya produsen kemasan makanan yang udah punya nama, mereka itu udah punya standar. Kita bisa baca di profil perusahaannya, kita bisa tahu oh merek ini biasanya nggak bagus, biasanya nggak KW. Kalau perusahaannya sih nggak tahu, tapi yang jelas stainless itu udah puluhan tahun diteliti aman untuk makanan dan tidak menyebabkan mikroplastik. Iya, mungkin kalau dia kena kanker, ya banyak sebabnya. Kembali hanya Tuhan yang tahu, para sensei yang tahu. Saya di sini kan cuma sharing apa yang saya tahu. Boleh tanya lagi? Saya mau tanya, kalau kita olahraga, apakah itu mengganggu lever kita? Bahasa habis cekap kurang bagus, rapotnya sedikit merah. Apakah sebenarnya capek olahraga? Terus jam berapa sih sebaiknya tuh? Kalau saya biasanya kadang-kadang pagi, cuma kadang-kadang kalau nggak sempat ya malam. Apakah kita mungkin mau olahraga itu ngaruh ke level nggak? Itu aja sih. Levelnya dibilang nggak bagus itu tanda SGPT-nya. Oke. Apakah olahraga
ada pemain badminton, mantan pemain nasional, lagi main badminton, serangan jantung lewat. Ada orang pemain sepak bola masih muda, badannya bagus, kena serangan jantung di lapangan. Nah, pertanyaan lagi, apakah olahraga itu bagus atau enggak? Olahraga secara umum itu pasti bagus. Sama seperti punya uang, bagus atau enggak? Ya baguslah punya uang kok. Tetapi kan ada term and condition, ada syarat-syaratnya. Olahraga juga sama. Olahraga berlebihan akan sangat merusak jantung. Olahraga berlebihan. Nah, apakah olahraga merusak liver? Bisa iya. Kalau olahraga itu dilakukan terlalu eksesif. Terlalu eksesif itu ada patokannya dalam olahraga itu training zone yang 60% dari heart rate. Nah itu, jadi kalau kita olahraga diusahakan mencapai detak jantung maksimal. Contoh ya, kalau saya 45 gitu ya, heart rate maksimal saat olahraga itu 130. Jadi kalau saya lari udah 130 ke atas, saya harus pelanin larinya, nggak boleh lewat dari itu. Itu namanya training zone. Jadi setiap olahraga itu harus dimonitor. Nah ini kejadian itu beda dengan atlet, karena atlet itu kan harus berprestasi, ya kan? Itulah sebabnya banyak atlet yang tuanya justru sakit-sakitan, karena waktu mudanya badannya itu terlalu dipacu. Nah, jam berapa olahraga yang terbaik? Sebenarnya setiap manusia itu punya siklus yang berbeda-beda. Ada yang olahraganya itu orang itu bagusnya di pagi, ada yang bagusnya di sore, ada yang nggak bagus di dua-duanya, ada yang bagus di dua-duanya. Sebenarnya ada pemeriksaan DNA untuk itu, tapi cara paling bagus itu di ngetes. Kalau aku olahraga pagi, kira-kira efek ke badan itu seperti apa? Tambah seger kah? Atau tambah ngantuk kah? Atau tambah lemes kah? Aku olahraga malam, kira-kira gimana impactnya ke badan? Kira-kira malamnya jadi susah tidur kah? Atau gimana? Itu kita mesti evaluasi. Jadi waktu olahraga terbaik adalah yang paling cocok bagi kita. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Tergantung dan tentunya tergantung dari aktivitas kita yang lainnya. Itu kalau untuk jam. Tapi kalau SGPT tinggi dari olahraga berlebihan, saya pernah jumpai juga teman saya juga kebetulan dokter, dia itu hobi lari, sampai badannya langsing juga, tapi dicek livernya jelek. Padahal dia makan gorengan yang enggak, pokoknya orangnya sehat gitu loh. Nah salah satunya itu olahraga itu, dia itu hobi lari. Udah hobi lari, tidurnya malam, kadang-kadang kan dia praktek sampai malam ya, kebetulan salah satu dokter makanan di Jakarta. Jadi dia pulang itu sampai rumah bisa jam 2, jam 1 itu tidur. Nah pagi-pagi jam 6, jam 7 dia udah jogging. Ya secara ilmu kesehatan itu sudah sangat bahaya. Tapi dia melakukan, makanya dicek itu fungsi livernya karena itu seperti itu. Ya bisa ya, olahraga. Mungkin satu lagi dok, buat biar kondisi liver bagus, aku pernah baca juga artikelnya kurkuma ya. Jadi konsumsi itu juga bantu. Bahan asli dan ini nggak ada di mana-mana, cuma aslinya itu cuma ada di Indonesia, yaitu kurkumin. Kurkumin itu bahan aktif yang bisa untuk proteksi liver dan menyembuhkan liver. Nah, kurkumin itu terbanyak dan terbagus itu di temulawak atau kurkuma. Di luar negeri nggak ada temulawak kan, mereka banyak pakai bahan yang kedua, turmeric, kunyit. Ya, kunyit. Jadi tapi orang luar lebih hebat, mereka ngiklanin kan. Ini loh turmeric mengandung kurkumin, padahal di Indonesia temulawaknya jadi lebih bagus. Tapi kalau ngomongin herbal agak hati-hati. Herbal yang saya beli di pasar itu kita susah tahu kadarnya berapa. Misalnya gini loh, temulawak yang usia 3 bulan sama 5 bulan, kira-kira kandungannya beda nggak? Pasti beda. Jadi tanaman untuk bumbu dapur sama tanaman yang digunakan untuk herbal itu kriterianya beda. Jadi kalau untuk herbal dia harus memenuhi kriteria tertentu. Usia panennya berapa, harus diukur dengan kromatografi kira-kira jadian kandungnya itu berapa, supaya begitu dijadikan herbal kadarnya pas. Tidak bermaksud iklan dan saya juga nggak kenal yang punya. Pengalaman pribadi saya untuk herbal yang kualitasnya menurut saya bagus dan standarnya bagus adalah produksi Sidomuncul. Saya punya sahamnya sih, tapi nggak banyak. Jadi
Jadi nggak ngaruh ya. Saya nggak iklan, tapi menurut saya karena harganya kurang. Nah, temulawak dari Sidomuncul itu kualitasnya bagus itu mungkin jadi di sini. Sama-sama. Ada beberapa herbal juga kalau nggak salah Cordyceps Sidomuncul itu juga bagus. Tadi kita sebut tentang sebelumnya ginjal itu ya, itu Sidomuncul produknya sudah bagus. Iya dan enggak, betul. Kunyit itu membantu mengencerkan darah. Ginkgo biloba betul membantu mengencerkan darah. Apalagi tadi satu. Kunyit itu vitamin E, betul vitamin E membantu mengencerkan darah. Tetapi kita harus bijak bahwa seberapa banyak sih yang diminum. Kunyitnya berapa miligram dulu, vitamin E-nya berapa miligram dulu, ginkgo bilobanya berapa miligram dulu. Dan harus pada dosis agak tinggi baru dia bisa menyebabkan darah itu terlalu encer. Nah, kalau saya minum vitamin itu dosis agak tinggi, betul sebaiknya dimonitor, jangan barengan dengan obat pengencer darah. Tetapi kalau ginkgo bilobanya minumnya cuma 500 mg sekali, mau ngencerin darah mah ya nggak ngefek. Jadi akhirnya kembali ke dosisnya berapa dulu. Ya, intinya jangan ditelan mentah-mentah infonya. Ada lagi mungkin sesi saja? Oke, sesi berikut. Ini nanyanya biasanya yang paling susah. Selamat siang. Silakan. Tadi dokter ada menyarankan untuk minum yang seperti ginseng, Cordyceps dan satu lagi Wangji, ya, itu untuk menyehatkan ginjal. Betul ya? Nah, betul. Kalau kita tidak minum tiga tersebut, tapi saya banyak minum air, efeknya apa? Oke. Karena saya tahu air itu bagus untuk ginjal. Betul. Ya, thank you. Air itu fungsinya membersihkan supaya di ginjal ini nggak ada endapan lah ceritanya ya. Fungsi air itu di situ. Walaupun kalau kita tarik ke belakang balik lagi airnya yang gimana dulu. Tetapi intinya air betul bisa membersihkan ginjal. Tetapi air tidak meningkatkan setrumnya ginjal. Ya, beda. Yang satu itu untuk bersihin. Memang betul bikin ginjal itu lebih sehat, nggak ada sumbatan untuk air. Tapi kalau kita butuh untuk naikin setrumnya, itu tadi ginseng, cordyceps, dua fungsi yang berbeda, tapi dua-duanya akan sangat bagus kalau bisa dijalankan sama-sama. Sudah Pak. Ada lagi mungkin sesi Ini belum pada stres laparan kan? Belum ya? Kalau cerita topiknya stres kan, pelan-pelan stres semua. Apa? Sedikit tambah. Untuk pria satu hari minum minimal berapa? Maksimal berapa? Kalau wanita Oke, ini pertanyaannya agak sulit dijawab karena kalau kita baca data itu variasinya luas. Oke. Rata-rata kebutuhan cairan dewasa itu 2 liter per hari. Dewasa 2 liter per hari. Berarti kesimpulannya kalau pria dewasa ya ada minum air putih 2 liter sehari rata-rata. Tetapi kan ada faktor lainnya. Keringatan banyak enggak? Kalau keringatan banyak berarti kan harus nambah. Terus tinggi badannya berapa? Orang yang tinggi banget ya nggak mungkin 2 liter, pasti lebih. Tuh. Terus yang ketiga, faktor kondisinya gimana? Dia punya jantung apa enggak? Punya jantung nggak boleh banyak-banyak, harus dikurangi. Jadi menjawab pertanyaan ini akhirnya jadi subjektif tergantung orangnya dan aktivitasnya. Jadi secara rata-rata 2 sampai 2,5 liter per hari. Secara rata-rata ya.
Tapi tolong jangan ditelan mentah-mentah ya. Balik lagi ke kondisi masing-masing. Apa? Namanya apa? Oke, pH air 7 atau 9. pH air, mata air itu 5. Mata air. Tidak ada yang bisa mengalahkan ciptaan alam. Yo, emang ada mata air di luar pegunungan? Itu bukan mata air, itu air tanah. Oke, memang ada beberapa teori kedokteran bahwa badan ini asam, makanya harus dinetralkan, ya kan, makanya diciptakan air dengan pH alkali. Apakah ini bagus atau enggak? Saya pribadi pernah nyoba. Dibilang menunjang kesehatan banget, ya enggak juga sih. Ya, jadi data-data yang saya baca sampai sekarang bilang pH, iya ada yang bilang pH ini sedikit lebih bagus. Tapi akhirnya saya balik lagi pada satu hal. Memang betul kalau kita ini terlalu banyak asam di badan, tubuh kita ini akan sulit untuk mengeluarkan racun yang masuk ke badan kita. Nah, sehingga akan lebih mudah racun ini dikeluarin kalau badan kita nggak terlalu asam. Tetapi tidak ada yang lebih bagus untuk menetralkan asam ini selain buah dan sayur. Nggak ada. Siapa yang pernah dengar suatu tempat di Thailand lagi terkenal beberapa bulan yang lalu bernama Anya Samui? Siapa pernah dengar? Oke, ada satu tempat di Thailand diiklanin orang Indonesia buahnya yang ke sana. Saya pernah 2 kali ke sana. Jadi kita ke sana itu boleh pilih 5 hari, 7 hari, itu 10 hari kita nggak makan apa-apa. Ya, kita cuma minum minyak yang untuk bersihin usus dan jus sayur. Ya, konsepnya adalah membersihkan pencernaan dengan minyak dan meloading dengan jus sayur. Nah, kembali lagi, jus sayur dan buah adalah anti asam yang paling baik menurut saya dibandingkan air minum. Ya, jadi nggak usah maksain beli mesin mengolah air mineral lebih mahal, mendingan makan buah dan sayur lebih banyak menurut saya. Oh, satu Ya, ya, 2 juga nggak apa-apa. Bagi seorang dokter ya, dokter kan pasti tingkat stresnya tinggi ya dok. Bagaimana? Dokter Yesin, kalau saya lihat kan mukanya itu awet muda. Gitu. Oh ya, makasih. Ada apa enggak? Apakah dokter stres menghadapi pasien kan banyak tuh kalau dokter cerita gitu kan. Terus bagaimana cara mengatasi tingkat stresnya dokter? Kita boleh tahu kan? Oke. Kalau lapar ngomong ya, jadi saya berhentikan segala cerita-ceritanya. Oke. Sedikit flashback dulu. Saya termasuk yang sangat idealis dalam pengobatan. Akibatnya ini sebenarnya antara baik dan buruk ya. Akibatnya gini loh. Ada pasien, misalnya suatu saat ya, pasien saya, terus berapa tahun kemudian saya mendengar dia meninggal karena penyakit yang padahal saya udah kasih tahu dia, tapi dia nggak nurut. Itu saya bisa kayak sedih banget dulu ya. Jadi idealisnya sampai segitu, sampai akhirnya suatu saat saya nggak sadar bahwa saya ini tingkat stresnya tinggi. Karena apa? Dari segi pikiran nggak ada, secara keuangan bagus, keluarga baik-baik aja. Hingga suatu saat saya merasa badan saya tidak ada yang nggak beres. Jadi berat badan saya itu waktu naik sampai 85 kilo waktu itu, banget. Karena ya rajin olahraga. Terus mulai gangguan tidur. Jadi setiap kali malam itu saya pasti bangun tidur. Saya masih menganggap itu karena saya capek, karena dulu saya itu praktek dari pagi sampai malam. Istirahat paling 1-2 jam. Tidur paling 5-6 jam. Ya, karena idealisnya itu gini, saya waktu itu praktek, separuh pasien saya itu pasiennya nggak mampu. Tanda kutip agak idealis, yang sebenarnya nggak kurang tepat. Sampai akhirnya saya bertemu senior-senior tawi-tawi yang masih saya banyak masukannya. Jadi ini gini, terlalu idealis, ingin menyelamatkan dunia lah tanda kutip ya.
pasiennya nggak bayar. Bahkan ada satu hari yang saya praktek nggak dibayar, itu pasiennya bisa 100 lebih. Akibatnya tidurnya kurang. Suatu hari saya lagi makan malam sama istri saya di satu mall. Kondisi nggak ada apa-apa, tiba-tiba tengah makan saya sesak nafas. Sesak nafas dan lemes. Karena sesak nafas, lemes, saya sampai nggak bisa nyetir. Akhirnya istri saya yang nyetir. Di mobil itu rasanya antara bumi dan langit badan kita itu. Nah, akhirnya penasaran kan, apa yang terjadi dalam tubuh saya? Saya periksa ke beberapa dokter, semua bilang nggak ada apa-apa, dicek jantung semuanya oke. Tapi saya penasaran ini nggak beres nih. Akhirnya mungkin jodoh, saya ketemu prof saya di Jerman ini. Dia waktu itu lagi ngajar di Bali. Kebetulan saya ikut acara itu di Bali. Terus dia mengajarkan banyak hal, antara lain tentang hormon ini. Nah, terus saya nanya ke dia, konsultasi, akhirnya dia bawa saya ke resortnya dia di Thailand, di Phuket. Di Phuket itu ada salah satu fasilitas resort punya orang Jerman dan prof saya jadi kepala medical directornya di situ. Diperiksa-periksa, akhirnya dia kesimpulannya satu gini, yang kamu alami kemungkinan pembuluh darah jantungnya itu mempet terus buka. Jadi bukan sumbatan. Jadi tiba-tiba dia mempet, sesak, terus somehow beruntungnya dia buka lagi. Saya tanya, kok bisa kayak gitu? Dicek-cek dulu hormon kamu kacau semua. Pemeriksaan lab, ya kalau kita kan cek ya standar gula, kolesterol, asam urat itu bagus semua, tekanan darah bagus. Begitu dicek lanjutan hormonnya yang kacau. Nah, singkat kata akhirnya kesimpulannya waktu itu Prof Michael namanya, dia bilang kamu itu badannya terlalu capek, kamu terlalu forsir otak badan kamu secara berlebihan. Nah, waktu itu sebenarnya saya udah tahu ini, tapi termasuk yang bandel. Jadi diajari sesuatu apa yang dilakukan beda, belok kanan. Gitu. Ya, ngerasa pinter kan waktu itu, ngerasa pinter, ngerasa ngerti gitu ya. Pada akhirnya mulai berubah, apalagi waktu itu di Surabaya ada beberapa senior yang ngasih masukan ke saya, membantu saya. Nah, akhirnya gimana caranya sekarang melepaskan stres satu, akhirnya sadar bahwa nggak mungkin satu orang ini bisa menyelamatkan dunia, ya kan? Siapa sih kita? Siapa sih saya? Jadi lebih banyak partneran. Jadi akhirnya dalam bisnis itu partner, ngajak teman yang kira-kira bisnis sama, yuk kerjain bareng-bareng, ya aku kerjain ini, kamu kerjain itu. Akhirnya terbagi. Terus kemudian dikasih kesempatan belajar bisnis juga, menciptakan suatu sistem. Jadi dalam bisnis itu akhirnya saya lebih banyak bikin sistemnya, milih orang-orang terpercaya, ditaruh di posisi tertentu, akhirnya mereka itu jadi bagus. Jadi intinya pekerjaan itu dibagi. Dan mulai agak nggak idealis. Idealis dibilang bagus, iya. Nolong orang itu bagus, siapa bilang nggak bagus? Oh iya, nolong orang bagus. Tapi kalau merusak badan sendiri itu udah nggak bagus. Nah, akhirnya mulai ngurang-ngurangin di situ. Jadi sekarang amalnya dipindah ke tempat lain, nggak praktek full pagi sampai malam lagi. Jadi lebih terfokus. Jadi bagi tugas lah. Ada kasus ini dokter ini yang nangani, ada kasus ini dokter ini yang nangani. Saya juga transfer ilmu ke beberapa dokter, jadi mereka bisa bantu saya. Nah, jadi ngurangin pekerjaan, ngurangin beban mental juga. Tapi sampai sekarang saya harus bilang, namanya manusia itu nggak mungkin kita nggak stres, nggak mungkin. Pasti ada satu kalanya di tahun-tahun tertentu tiba-tiba kita ciong, ya kan? Saya sendiri ngerasain, oh iya ya, flashback ke belakang. Ternyata tahun-tahunnya saya alami masalah di situ itu ternyata tahun ciongnya saya. Setelah mendalami di tahu ya, ternyata yang dulu saya itu ciongnya saya. Jadi ya makanya itu membuka perspektif ya. Apalagi Prof Michael ini sudah banyak ngajari tentang ilmu China, bahwa kita ini bersyukur bahwa kita sebagai orang punya banyak peninggalan ilmu dari leluhur kita yang banyak kita nggak tahu. Tapi setelah kita dalamnya, ternyata itu filosofi kehidupan dan itu filosofi kesehatan. Dan banyak akhirnya ilmu itu klaim pihak luar dianggap milik mereka, padahal itu aslinya dari China. Gitu. Oke,
sharingnya udah panjang lebar, kita semua yang atas pertanyaan-pertanyaan juga dari siswa-siswi sekalian atas penjabarannya, jadi sangat bermanfaat bagi kita semua pada pagi hari ini. Oke, saya akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Siswa-siswi ada pengumuman kursinya, mohon jangan dikembalikan ke tempat biasa ya, karena di depan parkiran penuh. Kita makan siang nanti boleh kita duduk di dalam aula sini ya. Jadi kursinya tidak usah diangkat. Terima kasih. Semoga kita ke depannya bertemu kembali ya. Terima kasih.